Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yosef Hanusa. Pada umumnya setiap kita hanya dapat bersyukur jika berada dalam keadaan yang baik dan menyenangkan. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi sejatinya, Tuhan rindu supaya kita dapat bersyukur di dalam segala keadaan, termasuk saat kita berada dalam situasi yang sulit. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia telah melimpahkan anugerahnya kepada kita setiap saat tanpa kita sadari. Saat ini kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam minggu yang baru. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin kita rindu akan persekutuan kita dengan saudara-saudara kita di gedung gereja. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Karena salah satu karakteristik utama Allah adalah omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Ibadah hari Minggu ini dilayankan dengan tema khusus, yaitu tetap taat dan tekun. Tema ini mau mengajak kita untuk tetap taat dan tekun beribadah apapun kondisinya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Gita Bakti nomor 298 akan mengantar kita memasuki ibadah saat ini. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini
terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, begini bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekarang terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang kepadamu, mohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman-teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu dan kami boleh menjadi terang dalam hidup kami bagi orang lain seturut dengan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Ibrani pasal ke-10 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan,
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Ibu Bapak, anak-anak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Semua dalam kondisi baik? Ya, itu yang saya harapkan untuk Ibu Bapak, anak-anak semuanya, saudara-saudara, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GPIB Gideon Depok. Hari ini kita akan memberikan perhatian dalam khotbah pagi ini secara khusus pada ayat yang ke-24 dari bacaan kita Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semua orang bisa saja berbuat baik. Orang tua melakukan kebaikan kepada anaknya, anak melakukan kebaikan kepada orang tuanya, kekasih melakukan kebaikan kepada pacarnya, ya, atau orang yang dikasihinya, suami kepada istri, istri kepada suami, atau seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, bahkan yang mungkin tidak dikenalnya. Termasuk juga gereja melakukan kebaikan kepada warga jemaat atau juga kepada warga masyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan baik kita itu sesuai dengan yang orang lain butuhkan atau sesuai dan bermanfaat bagi orang tersebut? Jawabannya tentu saja belum tentu. Kalau begitu orang lalu bertanya, jadi perbuatan baik seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan orang lain atau yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga apa yang saya lakukan, perbuatan baik yang saya lakukan itu bisa diterima oleh orang lain. Ketika pandemi COVID-19 semakin berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, ketika banyak orang mulai kehilangan pekerjaannya dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kehidupan keluarganya, kebutuhan hidup keluarganya, ajakan untuk peduli kepada sesama di sekitar, terutama kepada tetangga, semakin kuat terdengar. Berbagai cara dan upaya orang lakukan supaya dia bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, terutama kepada tetangganya. Pertanyaannya, lalu bagaimana sekarang? Ketika kehidupan ekonomi masyarakat mulai dihidupkan kembali, ketika orang sudah bisa mulai kembali bekerja, ketika orang sudah mulai beraktivitas kembali, bahkan sudah mulai terlihat orang kumpul-kumpul kembali, bahkan ketika pintu gereja sudah mulai dibuka kembali untuk orang beribadah kembali di dalam gedung gereja. Pertanyaannya, apakah anjuran untuk tetap peduli kepada sesama atau kepada tetangga masih tetap kita hidupi, masih tetap kita lakukan, masih tetap kita jalankan?
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk peduli kepada sesama di sekitar kita, khususnya kepada tetangga kita, adalah salah satu jawaban untuk pertanyaan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain dan apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau berdampak dalam kehidupan orang yang menerima perbuatan baik kita. Jawaban tersebut dan juga jawaban yang lain bisa kita telusuri dan kita temukan dalam bacaan kita dalam ibadah minggu ini, Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Secara khusus di dalam Ibrani 10 ayat 24, penulis surat ini mengajak orang-orang yang menerima suratnya dan juga kita orang percaya saat ini atau para pendengar saat ini untuk saling memperhatikan. Kata Yunani atau kata dalam bahasa Yunani yang oleh Lembaga Alkitab di Indonesia diterjemahkan dengan memperhatikan, memiliki arti lebih dari sekadar memperhatikan. Kata ini menunjuk kepada sebuah aktivitas di mana ada usaha untuk mencermati, mencatat apa yang dicermati, kemudian berusaha memahami dan melakukan sesuatu sebagai wujud konkret dari apa yang saya pahami tentang orang lain. Jadi tidak cuma hanya melihat lalu oh ya begitu, oh ya saya tahu dia, saya kenal dia. Tidak. Melihat, mencermati, lalu catat apa yang penting, yang perlu, lalu kemudian belajar memahami, lalu setelah itu lakukan sesuatu. Ada tindakannya, ada aksinya. Nah, bahkan dalam proses ini tidak tertutup kemungkinan untuk saya membantu orang lain memperbaiki apa yang kurang di dalam dirinya. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudaraku yang terkasih, pesan ini sejalan dengan ayat ke-25 yang mengingatkan kita juga untuk saling menasihati. Nah, perilaku ini harus menjadi perilaku bersama atau semua orang atau satu terhadap yang lain. Tujuan dari memiliki perilaku dan cara hidup seperti ini adalah untuk saling mendorong atau untuk saling menyemangati satu terhadap yang lain untuk mengasihi dan melakukan pekerjaan baik. Dan yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik di sini menurut bahasa Yunaninya adalah melakukan sesuatu atau tindakan atau pekerjaan atau aktivitas yang memperlihatkan karakter atau perilaku kita yang baik, yang mulia, dan bisa menjadi contoh atau teladan atau memberi inspirasi bagi orang lain. Yang menarik juga dari pengertian kata-kata ini adalah apa yang kita lakukan itu harus tuntas, harus selesai, tidak setengah-setengah melakukannya. Artinya jangan melakukan sesuatu dengan setengah hati atau baru melakukan sebagian kemudian ditinggalkan dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karakter orang Kristen. Ini harus menjadi karakter orang Kristen dalam bekerja. Etos kerja orang Kristen itu di situ. Kalau orang Kristen itu bekerja, dia harus seperti ini. Tuntas, tas. Ya. Jadi bukan hanya semangat di awal, tetapi juga semangat sampai akhir. Kalau diberi tugas, diberi pekerjaan, kerjakan dengan penuh semangat dan sampai selesai. Inilah yang dimaksudkan juga oleh khotbah kita hari ini, tema khotbah kita hari ini, bahwa kita harus melakukannya dengan taat dan tekun. Taat artinya melakukan terus-menerus, tiada hentinya. Tidak ada waktu tertentu baru saya melakukan dengan baik, tidak ada. Jangan kalau lagi mood, hatinya lagi senang, kita melakukannya dengan baik,
kita melakukannya dengan penuh semangat, tetapi kalau lagi nggak senang hatinya, lagi nggak mood, lalu kita tidak melakukannya sebagaimana yang seharusnya. Atau kalau kita lagi suka dengan orang lain, kita lakukan itu dengan baik, tapi kalau kita lagi tidak suka dengan dia, dengan orang tersebut, ya kita tidak melakukannya dengan baik. Jadi ketaatan dan ketekunan itu harus selalu berlangsung dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tekun sekali lagi artinya kalau kita melakukannya, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia sampai tuntas, tas, ya, gitu. Jangan kita sedang melakukan sesuatu, misalnya kita melakukan pelayanan diakonia kepada orang lain, tetapi orang tersebut tidak menerima kita dengan ramah seperti yang mungkin kita harapkan, lalu kita tidak mau lagi meneruskan pelayanan diakonia itu. Jangan. Ini bukan karakter orang Kristen yang diajarkan dalam surat Ibrani ini. Dan tentu juga dalam pelajaran-pelajaran Kristen yang lain. Dalam kebiasaan atau di dalam nilai-nilai kekristenan yang lain. Ibu bapak dan anak-anak serta saudara-saudaraku yang saling mengasihi dan juga mengasihi Tuhan. Pesan surat Ibrani ini sangat relevan untuk situasi kehidupan kita saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertama, pesan ini mengingatkan kita untuk menjaga keselamatan bersama di tengah penyebaran virus COVID-19 ini. Kita sadar bahwa menjaga keselamatan bersama di tengah penyebaran virus COVID-19 ini adalah kebutuhan kita bersama dan merupakan pekerjaan baik yang kita semua harus lakukan. Bentuknya adalah menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan dan harus dilakukan oleh kita. Sebagai warga gereja dan tentu juga sebagai warga masyarakat, warga negara, kita harus melakukannya sebagai wujud perilaku hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dan untuk itu kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita melakukannya untuk memberi inspirasi, memberikan contoh bagi orang lain. Kalau orang lain tidak setia melakukannya, jangan kita juga ikut-ikutan tidak setia melakukannya. Kita harus melakukannya dengan taat dan tekun. Lakukan itu sampai tuntas, artinya sampai pandemi virus ini benar-benar selesai. Jangan pandemi ini belum selesai, kita sudah berhenti melakukan protokol kesehatan yang ada. Seperti nggak mau lagi pakai masker, nggak mau jaga jarak. Kalau ngobrol dengan orang lain kita nggak mau pakai masker, ngobrol dekat-dekat. Mau cepat-cepat beribadah di gedung gereja, tetapi tidak memperhatikan protokol kesehatan yang ada, tidak menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Sikap ini tidak sejalan dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu dengan setia sampai tuntas. Apalagi itu adalah pekerjaan baik yang dibutuhkan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita bisa melakukan dengan tepat dan memenuhi apa yang orang lain butuhkan. Terutama ketika gereja melakukan pelayanan diakonia, baik kepada warga gereja maupun masyarakat secara umum. Supaya pelayanan diakonia kita jangan hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Bahasa lain, yang penting ada pelayanan diakonianya, sesuai atau bermanfaat, atau menjawab kebutuhan orang lain atau tidak, kita tidak terlalu peduli soal itu. Jangan begitu pelayanan diakonianya. Mari saling perhatikan, catat apa yang sebenarnya orang lain butuhkan, lalu coba pahami dia dengan baik, lalu rencanakan pelaksanaannya juga dengan baik, supaya pelayanan kita menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Dalam keluarga kita juga harus melakukan hal yang sama, menunjukkan sikap dan perilaku yang sama.
Kalau kita mengenal anggota keluarga kita dengan baik dan tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan, kalau kita memberi atau melakukan sesuatu kepada mereka, harusnya juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak mungkin butuh uang, tetapi tidak selalu dia butuh uang. Mungkin pada suatu waktu dia juga butuh perhatian. Dia butuh dirangkul, dia butuh diciumi, diberikan kasih sayang yang tidak berupa material, tidak berupa materi. Orang tua perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan anak saat itu dan memberikan apa yang dia butuhkan itu dengan tepat. Jangan butuh perhatian tapi malah diberi uang, salah itu. Tidak tepat sasaran, tidak tepat guna. Anak juga harus begitu kepada orang tua. Kalau orang tua baru selesai kerja, mungkin capek, butuh ketenangan, butuh waktu tenang, ya kita bantu orang tua, kita bantu papa mama untuk merasakan ketenangan itu. Kita berikan mereka ketenangan. Jangan malah kita buat masalah. Kita datang minta apa-apa, minta mereka memenuhi kebutuhan kita, dan kita hanya mau mereka dengarkan kita, mereka perhatian pada kita. Jangan. Mari saling perhatian dan memberikan apa yang dibutuhkan satu terhadap yang lain. Lakukanlah hal ini dengan taat, dengan tekun dan giat, supaya dia menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari perilaku kita. Dan supaya perbuatan kita juga bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Jemaat-jemaat Kristen, secara khusus GPIB Jemaat Gideon, harus juga bisa menjadi teladan, menjadi contoh, memberi inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya, di sekitar gereja maupun di sekitar tempat kita tinggal. Kalau ada yang lalai dalam melakukannya, sebagaimana firman Tuhan tadi, mari kita saling menasihati. Mari kita saling mengingatkan. Tapi menasihati dan mengingatkan dengan baik, dengan penuh kasih, dengan cara-cara yang baik, yang penuh kasih. Percayalah Tuhan akan selalu memampukan kita, akan selalu menolong kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam ayat yang ke-23 mengatakan Dia yang menjanjikan itu setia. Tapi mari kita lakukan itu juga dengan setia, dengan tekun dan taat, agar biarlah firman Tuhan ini selalu hidup di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, dan itu terwujud melalui perilaku hidup kita. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan hati, kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk selalu taat dan tekun di dalam melakukan firman-Mu ini. Taat dan tekun di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Agar kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Boleh menjadi firman Tuhan yang terbuka yang boleh dibaca oleh orang lain. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah kami selalu setia melakukannya, selalu setia di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon kesehatan dari-Mu. Kami mohon berkat kekuatan dan perlindungan dari-Mu, agar kami mampu melakukan semua tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami, baik itu terkait dengan kehidupan keluarga kami, dengan pekerjaan kami, dengan kehidupan bangsa dan negara kami, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan mau sembuhkan. Mereka yang mengalami pergumulan dengan pekerjaan mereka, dengan situasi kehidupan ekonomi keluarga mereka, Tuhan juga tolong mereka dan tolong kami untuk boleh saling membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, usia yang Tuhan tambahkan bagi kami, usia kelahiran dan usia perkawinan, juga berkat-berkat yang lain, jawaban Tuhan atas doa kami, dan semua bentuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sertai mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan masalah-masalah pribadi mereka. Biarlah mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Mereka yang sedang merindukan kehadiran anak dalam keluarga mereka, Tuhan berkati agar biarlah mereka boleh diberkati juga dengan anak yang menjadi kerinduan mereka. Mereka yang sedang bergumul untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan-pasangan mereka, yang sedang mempersiapkan perkawinan mereka, Tuhan juga berkati mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mengucap syukur karena kami boleh mendengar bahwa vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 ini sedang dalam proses uji klinis, dalam proses uji kelayakan. Tuhan, Engkau berkati agar proses ini boleh berjalan dengan lancar dan ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti vaksin ini boleh dihasilkan, boleh disuntikkan kepada warga masyarakat, sehingga itu menolong kami untuk menghadapi virus ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkati setiap upaya pemerintah dan semua pihak termasuk tim medis yang berupaya untuk menghadirkan kebaikan bagi bangsa ini, bagi mereka yang sakit di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati gereja-Mu ini juga ya Tuhan, berkati GPIB Gideon ini ya Tuhan, agar di dalam karya pelayanannya nama Tuhan boleh dinyatakan, warga gereja boleh terlayani dengan baik, juga warga masyarakat boleh terlayani dengan baik. Berkati pendeta, berkati presbiter, penatua, dan diaken, berkati setiap warga jemaat, pelkat-pelkat yang ada, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah GPIB Jemaat Gideon ini ya Tuhan. Agar biarlah mereka semua boleh bersatu hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan dan terlebih lagi bagi umat manusia.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai jemaat ini dengan setiap pergumulan mereka dan setiap kerinduan mereka untuk menghadirkan karya Tuhan yang terbaik. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita mengungkapkan syukur bagi Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ia memberkatimu. Bawa sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh, kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang bersuka cita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Dan kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami yang anugerahnya tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Tinggi." Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta baca Minggu 26 Juli 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Yosef Hehanusa dari Pelum GPIB yang melayani ibadah hari Minggu 26 Juli 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 26 Juli 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberitahuan kantor sekretariat.
diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok bahwa kantor sekretariat telah berkegiatan kembali di gereja. Demikian agar diketahui jemaat. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di dalam website www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, dan pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sepanjang masa.